Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Putri dari kelas 5C dengan mata kuliah Hukum Kemaritiman, yaitu ada pembagian tugas yang dimana tugas tersebut yaitu menjelaskan pembagian wilayah laut dengan lengkap beserta yurisdiksi yang berlaku. Pembagian wilayah laut dan yurisdiksi yang berlakunya terdapat berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional yang disepakati pada tahun 1982 sebagai berikut, yaitu laut teritorial, wilayah laut yang berjarak 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Negara memiliki hak kedaulatan penuh di wilayah ini, tetapi tetap menyediakan jalur pelayaran yang damai. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE, wilayah lautnya luasnya yaitu 200 mil laut dari garis dasar pantai. Negara pantai memiliki hak atas kekayaan alam di zona ini, serta berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada landasan kontinen, batas wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga seperti India, Thailand, dan Vietnam. Pembagian wilayah laut seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu didasarkan pada hukum internasional yang diatur di dalam UNCLOS 1982, juga termasuk sebagai berikut, yaitu perairan teritorial atau teritorial sea, yang dimana definisi dari perairan teritorial tersebut yang pertama yaitu zona laut yang membentang hingga 12 mil laut dari garis pantai. Yurisdiksinya yaitu negara pantai memiliki kedaulatan penuh di wilayah ini, yang dimana mencangkup hak untuk mengatur, memungut pajak, dan menegakkan hukum. Tapi jika kapal asing memiliki hak lintas damai melalui perairan teritorial tersebut. Yang kedua yaitu definisi dari zona ekonomi eksklusif yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu zona ini membentang dari batas laut perairan teritorial hingga 200 mil laut dari garis pantai. Yurisdiksinya negara pantai memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam baik di permukaan maupun di dasar laut, termasuk sumber daya mineral dan energi. Namun hak navigasi dan penerbangan internasional harus tetap berlaku. Yang ketiga yaitu landasan kontinen atau continental shelf, di mana definisi dari landasan kontinen ini yaitu area dasar laut yang membentang dari garis pantai hingga tepi luar landas kontinen, biasanya sampai 200 mil laut, dan dapat diperluas hingga 350 mil laut dari garis pantai, yang dimana ini tergantung pada kondisi geologinya. Yurisdiksi dari landasan kontinen yaitu negara pantai memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam di dasar laut dan di bawahnya, termasuk seperti minyak, gas, dan mineral. Namun, hak tersebut juga tidak memiliki hak eksklusif untuk kegiatan di kolam air di atas dasar laut. Yang keempat yaitu perairan internasional atau high seas. Definisi dari perairan internasional ini
wilayah laut yang berada di luar batas 200 mil laut dari garis pantai negara manapun. Yurisdiksi dari perairan internasional ini yaitu tidak ada negara yang memiliki kedaulatan atas perairan internasional. Semua negara memiliki hak untuk navigasi, penerbangan, penangkapan ikan, dan eksplorasi ilmiah. Tetapi harus mematuhi hukum internasional dan peraturan yang berlaku. Dasar laut internasional yang selanjutnya yaitu dasar laut internasional atau the area. Definisi dari dasar laut internasional ini yaitu bagian dasar laut di luar batas landas kontinen yang dikenal sebagai area internasional. Yang selanjutnya yaitu adapun yurisdiksi dari dasar laut internasional yang dimana dikelola oleh International Seabed Authority atau ISA, dan negara-negara memiliki hak untuk eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya hanya berdasarkan izin dan regulasi ISA. Area ini sepantasnya bertujuan yang dimana untuk memastikan bahwa kegiatan penambahan dasar laut dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Dari penjelasan tersebut, pembagian wilayah laut ini membantu hak dan kewajiban negara-negara di lautan internasional dan memfasilitasi kerjasama internasional untuk pengelolaan dasar laut dan perlindungan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ada yurisdiksi pidana, yang dimana yurisdiksi pidana ini yaitu yurisdiksi kriminal di laut teritorial dan ZII diatur oleh UNCLOS. Negara tidak dapat menangkap atau mengadili warga negara asing di atas kapal asing kecuali dalam beberapa kondisi tertentu, seperti akibat kejahatan yang dirasakan negara pantai, mengganggu ketenangan atau mengirim dalam kasus perdagangan gelap narkotika. Dengan demikian, pembagian wilayah laut dan rahasia yang diatur oleh UNCLOS 1982 untuk menjaga kerahasiaan suatu negara terhadap wilayah lautnya sambil menghormati hak lintas agama dan juga kepentingan internasional lainnya. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Alika Putri dari kelas 5C. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.